lagi dengan saya, Sri Wisnu Noladi, dalam mata kuliah jaringan ini. Saya pikir kalian yang banyak yang mengambil mata kuliah sebelumnya dari saya di praktikum ya. Oke. Nah, saya akan share materinya. Oke, nah selamat pagi. Kita akan mulai dengan overview dari jaringan komputer ya. Ini akan kita percepat saja karena sebenarnya harusnya Zoom ini dipakai untuk discussion, bukan untuk ngasih materi kuliah lagi, karena materi kuliah sudah saya buatkan di video ya. Nanti kalau misalnya mungkin pertemuan pertama ini masih banyak kendala, mudah-mudahan nanti bagian editing di atas sudah bisa memberikan sharing kepada Anda semua, karena itu sebenarnya harus dinaikin di YouTube sebenarnya ya, harus dinaikin di YouTube, pakai ID-nya si universitas ya. Oke. Nah, kita akan masuk ke definisi sebenarnya. Ini saya akan summary saja karena mungkin nanti waktunya nggak cukup karena hanya 40 menit dan nanti harus diskusikan di Zoom, di Google Meeting ya, di Google Meeting. Ya, sekarang udah jelas belum suaranya saya? Masih ada yang minta admit nggak? Udah nggak ada ya? Suaranya putus-putus, Pak. Suaranya udah jelas? Putus-putus, Pak, suaranya. Halo, suaranya sudah jelas? Suaranya putus-putus? Belum, Pak, belum. Iya, kenapa sekarang putus ya? Harusnya sih nggak biasa tahu, sih. Pak. Internetnya ini sepertinya. Ya. Oke, suaranya sekarang gimana? Kita pasti dulu karena kalau nggak dengar percuma. Masih putus-putus? Kayak robot, Pak. Masih putus-putus? Masih, Pak, masih. Yang ketiga ada ini koneksinya. Bentar. Saya pakai 2 mic ini jadi. Halo, masih putus-putus? Sudah jelas? Suaranya double, Pak. Gema Ya. gitu, Pak. Ini ada satu yang saya kecilin aja. Masih double nggak? Masih, Pak. Kayak bergema gitu. Masih, Pak, masih. Ya Allah. Jadi triple, Pak, maaf, Pak. Ya, ya. Sudah? Masih. Sebentar yang satu saya kecilnya koneksinya.
Gimana sekarang? Sudah masuk? Sudah, Pak. Sudah. Oke, Pak. Oke. Sip lah. Aduh, ini jadi pakai berapa koneksi nih jadinya. Oke, saya akan lanjutkan ya. Jadi definisi jaringan komputer itu hubungan yang saling bertaut itu antara media satu dan media lain. Jadi ada media atau device yang dihubungkan dengan jaringan kabel lah atau WiFi lah, itu namanya adalah jaringan. Nah, komputer sendiri kalian sudah tahu semua itu adalah merupakan perpaduan hardware dan software yang pasti melakukan perhitungan atau komputasi, ya. Nah, jaringan komputer itu hubungan antara komputer yang saling terkait tentunya yang memungkinkan melakukan komunikasi. Jadi hubungannya antara komputer itu dihubungkan dengan jaringan namanya jaringan komputer. Dan kuliah kali ini kita akan membahas bukan hanya jaringan komputer, tetapi ada data komunikasi, jaringan komputer, dan internet tentunya. Ya. Nah, sebenarnya pelajaran data komunikasi itu sangatlah kompleks, ya, sangat kompleks karena akan menyangkut one backbone, ya, jaringan yang lebih luas dan lain sebagainya. Itu sebenarnya akan terkait dengan jaringan telekomunikasi juga. Apakah itu melalui perusahaan provider seperti PT Telkom ataupun perusahaan provider telekomunikasi seluler. Ya, nah, sekarang sudah banyak yang menggunakan jaringan mereka untuk menyambungkan kantor cabang suatu perusahaan. Ya, dan jadi mereka berjualan namanya network. Makanya dinamakan mereka itu sebenarnya adalah network provider. Ya, nah, network provider. Di samping sekarang mereka juga berjualan internet provider. Ya, nah dulunya itu adalah network provider mereka itu. Jadi bisa. Nah, network provider itu sebenarnya domainnya di atas dari internet provider. Jadi dia bisa menyediakan servis di samping jaringan kabel ataupun wireless broadband misalnya, terus ditambah dengan internet connection. Jadi itu network provider namanya, ya. Nah, itu sebenarnya dari tahun 2000 sudah ada, ya, PT Telkom waktu itu yang menguasai bisnis jaringan koneksi antar kota itu mereka sebenarnya, ya. Nah, ini sebenarnya jadi terkait dengan data komunikasi itu kenapa? Karena ini bagian dari ilmu komunikasi yang mengkhususkan diri pada penyampaian informasi, ya. Nah, informasinya apa ya? Bisa teks, objek data, berupa gambar dan lain sebagainya, ya. Nah, tahun 2005 tuh Odom sudah mendefinisikan jaringan komputer itu adalah kombinasi hardware, software, dan pengkabelan. Tapi dalam hal ini bisa with atau without kabel. Jadi sekali lagi, dalam hal ini bisa with atau without kabel. Jadi ini akan memungkinkan nanti si komputer-komputer itu bisa berhubungan satu sama lain, ya, satu sama lain. Ya. Nah, manfaat penggunaan jaringan pasti banyak ya. Salah satu yang saya ungkapkan di sini pasti mempercepat arus informasi, ya, lalu mempermudah komunikasi, mempercepat proses pengiriman data, ya, mempercepat proses pengiriman data. Dan bisa membantu menghubungkan kantor cabang, ya, kantor cabang yang berbeda secara geografis, ya, dan masih banyak lagi ya fungsinya, ya, itu seperti itu. Nah, ini sebentar ada gangguan yang baru masuk, gambarnya pasti kalian juga ada gangguan ya, biasanya seperti ini nih, kekurangan Zoom. Nah, kalau ada yang minta admit, layarnya rusak, ya, masih nyangkut. Nah, ini seperti apa jaringan dan komunikasi data itu digambarkan seperti jaringan laba-laba tuh ya. Jadi bisa nggak beraturan ya. Pokoknya ada titik-titik yang terhubung itu dinamakan sebagai jaringan. Nah, modelnya seperti ini sebenarnya. Nah, ini kalau digambarkan nih jaringan jaringan internet itu yang global itu ya mungkin bisa lebih rumit dari ini. Ya, seperti itu. Jadi ibarat sebuah jaring laba-laba saja sebenarnya. Nanti ada yang mempunyai topologi star, ada yang mempunyai topologi bus, itu ya tergantung dari koneksinya. Ya. Nah, ini beberapa contoh ya. Kalau dengan jaringan itu sekarang itu banyak kemudahan ya. Misalnya seorang ibu tidak harus menunggu 2 bulan untuk menerima surat. Kalau zaman dulu bisa jadi ya 2 minggu baru terima surat dan lain sebagainya ya. Untuk mengetahui berita anaknya yang mungkin sekolah di luar kota seperti Anda ya. Gitu. Makanya sering-sering sekarang berhubungan dengan ibu Anda ya, karena sudah menyekolahkan jauh-jauh dan ke luar kota ya, seperti itu ya. Dan ini masih banyak lagi, ini bisa dibaca nanti karena di video juga sudah ada ya, itu. Lalu mengapa hal itu bisa mungkin terjadi ya, karena tadi itu udah ada komunikasi, ada data, ada komunikasi datanya ya.
intinya. Nah, komunikasi data ada jelas perpindahan data baik secara analog maupun digital. Makanya nanti saya bilang komunikasi data itu banyak terkait dengan sinyal-sinyal analog dan digital. Tapi sekarang itu pada umumnya orang menggunakan sinyal digital. Itu zamannya saya waktu tahun 1995 sampai 2000 itu masih banyak perusahaan yang menggunakan koneksi dengan menggunakan data analog, sinyal analog, ya. Nah, data juga bisa dirubah jadi analog. Contohnya data analog itu adalah berupa voice telepon biasa, telepon rumah itu adalah analog gitu, ya. Dan dulu karena koneksinya pakai jaringan itu, maka datanya dirubah jadi sinyal analog di jaringan tersebut. Ya, karena emang kenapa analog itu ada zaman dulu karena emang digitalnya belum ada waktu itu. Ya, digitalnya belum ada dan speednya ya hanya rendah waktu itu. Jadi maksimum itu analog itu 56,6 kbps sebenarnya, ya seperti itu 56,6 kbps. Tapi sekarang sudah tidak bisa diterapkan lagi ke koneksi internet karena size dari akses web page dan lain sebagainya itu cukup besar, banyak iklan dan sebagainya. Sepertinya data analog sudah tidak mendukung, ya sudah tidak mendukung. Jadi harus digital. Kalau digital itu bisa megabit, bisa gigabit, ya bahkan bisa terabit kalau mau nanti suatu saat ya. Seperti itu. Ya. Nah, ini jaringan komputer juga masih yang yang bisa Anda baca. Jadi setiap komputer itu nanti akan terhubung itu disebut sebagai node intinya, ya, sebagai node atau titik di masing-masing lokasi, ya, di masing-masing lokasi titik, ya. Dan nanti topologinya itu bermacam-macam. Atau misalnya nanti dia masuk di dalam jaringan WAN, MAN, LAN dan lain sebagainya kalau misalnya komputer tersebut terhubung dengan jenis-jenis jaringan tersebut, ya. Nah, makanya nanti Anda harus memahami karena seorang solution architect di network itu sebagai ya tentunya lulusan S1 ya, itu harus memahami sampai teknologi WAN, ya. Teknologi WAN. Jadi nanti kalau Anda mau ngambil sertifikasi Cisco itu minimal pengetahuan tentang WAN area network-nya sudah mumpuni sebenarnya. Dan ini bekalnya tuh sebenarnya dari sini, dari latihan-latihan besok Cisco pakai tracer. Di samping juga nanti sebenarnya bahasa Inggris Anda harus bagus ya. Biasanya kalau bahasa Inggrisnya nggak bagus itu susah menjawabnya ya. Seperti orang-orang tua dulu seperti saya dan sebagainya itu agak susah sebenarnya. Seperti itu ya. Tapi untung saya masih banyak yang lulus, ya banyak lulus untuk ikut sertifikasi beberapa ini. Sekarang yang tren itu kan cloud ya, lumayan agak sulit. Jadi Anda harus bisa juga nantinya, ya harus bisa juga. Nah ini contoh jaringan itu sebenarnya bukan hanya komputer. Jadi ada telepon rumah, telepon selular, ada komputer-komputer kampus, komputer-komputer perusahaan, nah, jaringan Bluetooth, Wi-Fi dan mobile broadband serta yang lain sebagainya, VSAT dan sebagainya. Banyak. Dan itu akan kita pelajari satu persatu, ya. Termasuk nanti yang bagian tersulit itu adalah masalah bagaimana menerapkan alokasi IP. Ya, ini perhitungan matematisnya harus kuat soalnya. Kalau Anda nggak kuat, biasanya udah puyeng duluan. Ya, jadi harus siapkan. Ini contohnya sebuah jaringan komputer. Ini jaringan sederhana saja. Jadi ada server, ada PC. PC-nya juga bisa bermacam-macam. Jadi dia harus bersifat interoperability ya jaringan itu. Jadi dengan merek apapun, PC ataupun komputer harus bisa terkoneksi dengan jaringan asal dia mengikuti standar jaringan tersebut, ya. Dan ini biasanya bentuk seperti ini atau seperti yang sebelah kanan ini biasanya ada di dalam sebuah lantai di sebuah perusahaan biasanya, ya. Jadi ini yang kanan misalnya mempunyai topologi star, yang ini yang sebelah kiri mempunyai topologi bus, ya. Seperti itu bisa jadi. Nah, apa datacom sebenarnya? Nah, ini yang perlu Anda hafalkan adalah masalah komponen tuh ya, komponen utama. Komponen utama itu ada penghantar, penerima, data, media pengiriman, dan protokol. Perlu diingat ya. Ada penghantar, penerima, data, media pengiriman, dan protokol. Ya. Nah, kalau digambarkan itu seperti ini. Ya, digambarkan seperti ini. Ya. Jadi ada 5 penghantar, protokol, penerima, media penghantar, dan data. Ya. Protokol itu apa nih? Biasanya kalau penghantar pasti tahu lah, sumber, penerima juga tahu lah, target. Data juga adalah informasi yang dikirimkan ya. Terus media pengantaran itu adalah media transmisi berupa kabel atau without kabel. Nah, protokol apa? Itu adalah peraturan sebenarnya, set peraturan yang diterapkan di dalam proses data komunikasi, ya. Yang diterapkan dalam proses data komunikasi. Artinya apa? Protokol itu harus mati ya. Wow.
Bentar. Oke. Aduh, mati koneksinya. Ya. Jadi protokol itu adalah set peraturan untuk berkomunikasi, ya, set peraturan atau tata bahasa ya, tata bahasa untuk berkomunikasi. Jadi kalau Anda berbicara, Anda orang Sunda dan teman Anda orang Jawa, terus Anda berbicara satu sama lain dengan bahasa masing-masing, mungkin nggak nyambung. Nah, makanya protokolnya pakai bahasa Indonesia. Seperti itu modelnya, ya. Nah, di dalam data komunikasi juga sama, seperti itu. Nah, penyampaian komunikasi itu ada point to multi point to point, ya. Dan arahnya ya bisa simplex, half duplex, full duplex. Nah, half duplex bergantian, simplex hanya satu arah, full duplex bisa bergantian tapi secara simultan atau bersamaan. Itu aja. Dan yang perlu Anda pahami, penyampaian data komunikasi itu harus bisa point to multi point atau point to point minimal. Ya. Nah, yang perlu diperhatikan dalam data komunikasi itu adalah masalah efisiensi. Satu, yang pertama tuh paling penting. Kenapa? Karena dengan bandwidth yang terbatas itu maka transmisi data itu harus efisien. Makanya Anda biasanya suka dikasih anjuran kalau mau mengirim sebuah file itu minimal dikompres, atau misalnya kalau JPG minimal jangan besar lah ininya, tapi gambarnya tetap jelas dan sebagainya, dikompres. Nah, seperti itu. Ya. Yang kedua, yang terpenting juga adalah reliability. Ya, reliability itu adalah menyangkut nantinya media transmission dan flow control dan error detection serta correction. Ya. Nah, ini penting kenapa? Karena pengiriman data itu kalau kualitas saluran transmisinya rendah, ya pasti nyampainya juga rendah. Contohnya tadi ya, internetnya nggak bagus, salah satu koneksinya, sehingga suaranya terputus-putus dan sebagainya. Ya. Nah, pemilihan media transmisi itu juga harus optimal. Kenapa optimal? Ini nanti akan tergantung misalnya dengan proyek. Proyeknya misalnya proyek pembangunan jaringan komputer. Nah, pemilihannya harus tepat. Jadi tidak over budget, tidak terlalu murah juga, sehingga menurunkan kualitas transmisinya dan lain sebagainya. Ya, seperti itu. Ya. Nah, ini kontributor Datacom. Jadi nanti Anda harus belajar atau misalnya Anda bisa googling nanti tentang transmission technology, paket switching, internet yang lahir tahun 67 ya, dan 75-nya sudah menerapkan protokol TCP/IP-nya. Lalu ada standar LAN teknologi, Ethernet, IEEE 802 poin sekian, poin XX ya, networks, dan ada One Backbone berdasarkan rilis ISO HD terkait HDLC dan CCIDP itu ya, organisasinya. Dan dulu tuh pertamanya ngeluarinnya X25 One itu. X25 itu protokol, ya, protokol. Itu banyak diterapin waktu itu untuk komunikasi data, untuk data-data yang kecil. Seperti Anda ngambil uang di ATM tuh, dulu pakai X25. Kalau sekarang mungkin sudah TCP/IP ya. Kalau dulu X25. Kenapa X25? Karena memang hanya kalau ngambil uang di ATM, kan hanya butuh data kecil ya. Anda hanya masukin password, ya, sama nomor rekeningnya akan nomor kartunya akan ada di kartunya, terus dikirimkan ke pusat, dia akan kirim balik ke ATM bahwa saldonya masih ada. Kalau saldonya masih ada, Anda bisa ambil, tapi kalau nggak ada saldonya dia tidak bisa diambil uangnya. Jadi yang merilis ya tetap mesin si ATM-nya, merilis uangnya itu, ya. Makanya kejahatan ini kalau misalnya teknologinya makin canggih, maka protokol yang lama itu bisa nggak reliable lagi, nggak handal lagi, ya. Nah, ini terkait dengan komponen utama serta data model ya, modelnya mirip sebenarnya. Nah, jadi ini sama juga 5. Jadi ada sumber, ada transmitter, sistem transmisi, receiver, dan tujuan. Sistem transmisi kabelnya, ya, kabel-kabelnya. Nanti Anda akan belajar tentang kabel UTP, STP, terus kabel fiber optik, kabel coax dan lain sebagainya, ya. Oke, ada pertanyaan nggak kira-kira? Silakan, kalau ada yang mau nanya. Oke, kalau nggak ada yang nanya, ini adalah data communication equipment DCE untuk menyalurkan informasi antara lokasi
dan data terminal equipment. Jangan salah singkatannya ya, karena ini adalah prinsip dasar data komunikasi itu menggunakan perangkat seperti ini. Ya, ada DTE dan ada DCE. C itu berarti bukan komputer tapi communication di sini. Nah, ini suka terbalik nih biasanya kawan-kawan dan para mahasiswa juga nih biasanya suka terbalik. DTE itu dikiranya telekomunikasi, DCE dikiranya komputer, balik itu terbalik. DCE itu communication, DTE itu terminal. Jadi ini terminal ini akan terkait dengan komputer, DCE itu akan terkait dengan perangkat yang terkoneksi dengan jaringan. Apakah itu berupa modem atau modem router dan lain sebagainya, atau router dan lain sebagainya. Ya, makanya nanti Anda biasanya akan mengenal nih karena antara komputer dan modem ini misalnya dari DTE ke DC itu ada koneksinya khusus menggunakan interface kabel. Itu bisa di B25, bisa di B9 atau V35 dan lain sebagainya. Ya, ini koneksi-koneksi ini harus Anda pahami. Jadi kalau modemnya ini support V35, biasanya V35 itu support sampai 2 mega misalnya, ya. Atau sekarang sudah sampai 10 mega bisa jadi. Ya dulu 2 mega waktu saya ini. Nah, kalau DB25 waktu itu hanya support sampai 64 kilo bit per second ya, berarti ya hanya bisa support seperti itu. Ya. Karena ini masing-masing punya fiturnya masing-masing dari kode-kode DB25, V35 dan lain sebagainya, ya. Jadi intinya nanti itu Datacom juga harus memenuhi kaidah interoperability. Artinya dia harus bisa mensupport berbagai merek. Ya. Apakah itu komputernya merek IBM, AT&T, yang jelas komunikasinya harus tetap jalan. Ya. Karena menggunakan standar, misalnya standar Ethernet dan sebagainya. Ya. Nah, ini ada 4 klasifikasi jaringan, itu tentang geographical span, interconnectivity, administration, network arsitektur. Dibahas satu persatu ini tentu sudah terlihat nih sebenarnya. Geographical span itu pasti terkait dengan dengan penempatan komputer itu di area mana, misalnya di ruangan kantor, berarti itu antar meja, ya. Anda berhubungan dengan komputer sebelah Anda, misalnya dengan rekan Anda, itu artinya membentang di meja Anda, atau membentang melintasi seluruh bangunan antar lantai. Misalnya sebuah kantor punya 2 lantai, 3 lantai, 4 lantai, dihubungkan antar lantainya menggunakan backbone. Nah, itu membentang melintasi bangunan sampai dia mencakup seluruh dunia seperti jaringan internet, ya, seperti jaringan internet, ya. Dan kalau misalnya membentang di antara beberapa kota di dalam provinsi atau di dalam kota, itu biasanya sudah dinamakan one backbone ataupun metropolitan area network. Ya. Nah, ya. Sebenarnya jenisnya paling intinya itu ada 3, ada LAN, MAN, dan WAN. Tapi nanti kita lihat. Ya. Nah, jelas dia harus juga bisa interconnectivity klasifikasinya tuh ya. Ya, ini akan membentuk jala jaringan dan topologi. Nanti topologinya berupa bus, linear, bintang, hibrid ataupun star dan sebagainya. Star atau bintang ya, atau mesh dan lain sebagainya. Nah, terkait dengan network administrator, facility dari data communication itu harus bersifat yang pertama itu private network. Kalau itu administratornya mengelola jaringan secara private. Kalau dia bersifat publik, berarti network administratornya akan mengelola jaringan secara publik. Ya. Nah, bedanya jelas, kalau publik bisa diakses oleh semua user terkait dengan otorisasinya juga, dan private network biasanya hanya bisa diakses oleh kalangan tertentu saja, misalnya orang kantor saja, ya, hubungan antar di dalam office dan sebagainya. Ya. Bagaimana konsep mengelolanya ya? Pasti mereka menggunakan tools, ya, menggunakan tools. Tentu menggunakan tools. Oke, ada pertanyaan nggak? Belum, Pak. Ya. Sudah jelas? Sudah ya? Ini masih mudah lah pertemuan pertama ya. Network arsitektur, lalu yang keempat ya, ini yang keempat, itu akan terkait dengan jenis-jenis arsitekturnya seperti client server, peer-to-peer, atau hybrid. Nah, nanti tuh pasti network arsitektur tuh banyaknya akan bersifat hybrid. Itu gabungan beberapa model topologi. Bisa topologi ring, star, bus digabungkan,
tapi menggunakan misalnya router dan lain sebagainya. Ya. Ya. Kenapa nggak menggunakan gateway? Apa bedanya gateway sama router? Siapa yang bisa jawab ngacung? Saya kasih nilai. Apa bedanya gateway sama router? Menghubungkan apa dan apa? Kalau gateway menghubungkan apa dan apa? Coba. Silakan. Siapa yang mau ngacung? Siapa yang bisa jawab? Silakan. Cynthia mau jawab? Cynthia Caroline? Daniel Chris. Apa dan apa kalau gateway? Itu aja jawabannya coba. Siapa yang bisa? Alexander bisa jawab? Ya, siapa? Budiman. Apa Budiman? Lu komputer keluar komputer maksudnya apa nih? Masih salah. Komputer keluar komputer gimana maksudnya? Bukan, salah. Yang dimaksud gateway bukan itu sebenarnya. Itu routing, sama router itu. Nah, itu udah ada saya kasih clue. Coba yang lain. Siapa yang bisa? Nicholas. Oh, gateway protokolnya berbeda bisa dihubungin kayaknya, Pak. Oke, bagus. Protokolnya Ya. berbeda. Jadi kalau protokolnya berbeda, dihubungkan dengan gateway. Kalau protokolnya sama, pakai router. Contoh protokolnya beda apa, Nicholas? Protokol beda. Apa ya? Misalnya protokol TCP/IP dengan satu dengan apa misalnya? TCP/IP sama UDP. Ya, UDP masuk TCP/IP. UDP masuk TCP. Itu bagian dari TCP/IP. Contohnya adalah saya kasih tahu itu misalnya TCP/IP itu yang ada di jaringan biasa, misalnya ya, komputer PC dan sebagainya. Lalu ada misalnya jaringan mainframe menggunakan SNA, ya, SNA dan lain sebagainya, atau menggunakan protokol yang lain, misalnya di telekomunikasi. Nah itu di telekomunikasi itu banyak gateway, karena nanti protokolnya tuh pindah-pindah dia, ya, dari BTS ke apa dan perangkatnya tuh mereka berbeda-beda tuh protokolnya. Ada SS7, ada segala macam. Nah itu dibutuhkan gateway untuk bisa saling ngomong, ya, untuk bisa saling ngomong. Makanya nanti ada standar-standarnya di ITU itu, di telekomunikasi ada standarnya, di komputer juga ada standarnya. Tapi komputer itu pada umumnya sekarang ini menggunakan TCP/IP karena memang ini adalah protokol yang paling populer saat ini yang banyak digunakan orang. Ya. Tapi hati-hati dengan semakin populer biasanya semakin banyak penyusup-penyusup atau hacker-hacker yang bertebaran di sana menggunakan protokol yang sama tentunya. Ya. Makanya dulu kalau X25 itu amannya, itu nggak sembarangan orang bisa pakai, ya, si aplikasinya atau toolsnya sendiri yang bisa menghidupkan X25 itu jarang dimiliki sama publik, ya, seperti itu. Makanya agak aman zaman dulu itu pengambilan uang di ATM dan sebagainya nggak bisa dihack. Kalau sekarang pakai TCP/IP itu mereka bank-bank itu semakin waspada tentunya, ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Yang lain bagus, Nicholas. Budiman masih salah ya? Nggak apa-apa. Bagus, tapi udah mau jawab. Terima kasih. Nah, ini adalah contoh aplikasi banyak ya. Ada FTP, ada web page, ada dynamic web page, ada IP teleponi, ada video conference, ada parallel computing. Nah, ini nanti yang perlu dipahami adalah parallel computing nih juga. Itu namanya adalah sistem network. Contohnya MPP, grid computing, dan sebagainya. Jadi Anda nanti harus bisa bedain ya. Apa itu sistem network, apa itu network system. Nah, dari sekarang coba Anda googling, Anda catat. Apa bedanya kata Pak Wisnu nih? Sistem network dan network system. Ya. Nah, ini contoh-contoh aplikasi di dalam jaringan komputer ya. Lalu ada instant messaging yang tentunya Anda sering pakai juga ya, sering pakai. Ya. Seperti itu. Nah, ini adalah jenis-jenis jaringan dalam
ilmu jaringan komputer, ada PAN, itu contohnya Bluetooth, Anda ya. Contohnya Bluetooth, jadi terbatas pada melakukan komunikasi yang dekat, hanya maksimum 10 meter lah. Atau local area network yang jaringannya lebih besar dari PAN, ya. Ini contohnya kalau Anda sudah menyambungkan beberapa komputer menggunakan switch dan lain sebagainya, nah itu adalah local area network. Lalu kalau misalnya metropolitan area network itu seperti apa, Pak? Nah, metropolitan area network itu biasanya ada di suatu daerah. Daerahnya misalnya dia area tertentu. Paling gampang mencontohkan itu adalah kampus sebenarnya. Dan kantor-kantor pemerintah daerah. Pemerintah daerah itu kantornya bisa jadi satu kan, ada bidang anu, bidang A, bidang B, bidang C, masing-masing punya gedung. Atau kampus misalnya prodi A, prodi B, prodi C, ya prodi IT, prodi teknik komputer dan lain sebagainya. Nah, itu namanya nanti koneksinya berupa metropolitan area network. Terutama antar gedung nih, antar gedung itu bisa MAN, tapi antar gedungnya dalam satu area. Itu namanya metropolitan area network. Nah, di Jakarta lebih luas lagi, itu di kawasan SCBD, ya di Kuningan, bukan di Sudirman. Itu banyak kantor-kantor yang menggunakan koneksi metropolitan area network yang di-provide sama provider pihak ketiga. Jadi misalnya dia punya kantor cabang di gedung yang pertama dan berjarak 5 kilo ke gedung yang kedua, dan itu adalah kantor cabangnya. Nah, dia biasanya nggak bisa gelar kabel karena kan harus punya izin dan lain sebagainya. Nah, dia biasanya beli jaringan komputer MAN tuh ke pihak ketiga. Banyak di sana, ya. Pihak ketiganya banyak, ya. Yang paling gampang sih biasanya mereka koneksinya lewat jaringan internet. Jadi jaringan internetnya yang digedein aja, ya, jaringan internetnya yang dibesarin, sehingga nanti dia bisa bikin VPN, bisa di samping juga bisa akses internet dan sebagainya, ya. Nah, kalau sudah lebih luas dari itu, misalnya antar kota, dan ini akan melibatkan juga pihak ketiga untuk menyediakan fasilitas jaringan komputernya berupa fiber optik dan lain sebagainya, itu dinamakan sebagai wide area network, ya, lebih luas, ya. Lalu yang paling luas sendiri sekarang yang sering sudah dipakai semua publik ya jaringan internet, ya, jaringan internet, karena Anda terhubung dengan dunia ke semua lokasi, ya, Anda bisa akses ke web page dimanapun, nah itu internet. Nah ini PAN, nanti Anda bisa baca ya, sudah saya jelaskan tadi ya. Nah, ini jaringan Bluetooth-nya, jaringan Bluetooth itu salah satunya contohnya Piconet, Scatternet, dia menggunakan frekuensi 2,4 sama dengan WiFi, ya sebenarnya. Tapi jaraknya hanya 10 meter biasanya. Ya. Dan ini local area network, ya. Ada switch biasanya, menggunakan switch minimal. Nanti kalau misalnya sudah menggunakan router, ya itu bisa diimplementasikan atau digambarkan sebagai koneksi wide area network atau metropolitan area network. Ya. Oke. Ada pertanyaan? Siapa yang bisa tahu mengerti tentang token ring, Ethernet dan lain sebagainya. Minimal Ethernet token ring dulu deh. Apa itu? Nah, ini contoh yang tadi ya saya bilang. Kalau dari Ethernet ke token ring itu pasti butuh gateway. Karena token ring itu pakai protokolnya token ring namanya. Sedangkan Ethernet pakai TCP/IP. Contohnya seperti itu, ya. Jadi dua sistem yang berbeda dikoneksikan sehingga bisa saling berkomunikasi, itu adalah menggunakan gateway. Ya. Tapi pada umumnya sekarang itu kalau di dunia TCP/IP, ya kita hanya berbicara di lingkup TCP/IP, ya gateway itu sering dinamakan sebagai router juga, padahal sebenarnya beda. Nah, baiknya sih ngomongnya router, jangan gateway. Tapi lihat contohnya di Windows itu isinya adalah gateway ya. Nah, itu adalah router sebenarnya, ya. Mungkin Windows itu skopnya agak kecil, jadi ngomongnya seperti itu, ya. Nah, ini diagram dari metro area network, ya, metropolitan area network, jadi antar gedung dalam satu area. Terus kalau wide area network itu nanti itu akan keluar daerah misalnya, atau misalnya hubungan antar gedung cabang kita yang dari Jakarta ke Surabaya atau Jakarta Bandung dan sebagainya. Nah,
nanti sebenarnya kenapa Anda harus bisa sampai ke wide area network ilmunya itu karena di sini banyak teknologi. Ada APM, ada frame relay, ada VSAT, ada SONET ya. Nah, itu SONET itu dulu sempat dibangun sama PT Telkom, SD Haring waktu itu ya. Saya sempat mengikuti proyeknya, ya orang IT tapi suruh ikut juga proyek itu waktu itu. Tahun 97 ya sampai 2001. Di Jawa Barat ya, hanya Jawa Barat. Yang lain sih mungkin sudah ngebangun. Kenapa? Karena dulu Jawa Barat diinikan ke perusahaan asing ya, karena itu. Karena apa? Karena pembangunannya masih terhambat waktu itu. Jadi saya ada di perusahaan asingnya untuk Telkom di V3 waktu itu. Nah, itu sempat membangun koneksi jaringan. Nanti ada contoh-contohnya saya berikan ya. Nah, ini gambar diagramnya ya, secara topologinya ya, seperti ini modelnya. Selalu bentuknya awan ya. Apakah dia nanti point to point atau misalnya dia bus itu bisa aja, atau ring nanti misalnya ada backup ringnya, DR-nya, disaster recovery-nya. Itu merupakan keuntungan dari koneksi one backbone. Tapi biayanya double tentunya, double. Jadi kalau kita pesan 2 ring atau 2 koneksi ya, point to point, 2 kabel istilahnya, itu bayarnya ya double. Bayarnya double. Ya, bayarnya double. Nah, yang perlu dipahami juga adalah masalah internet ya sekarang ini. Sekarang ini internet menggunakan protokol TCP/IP dan dia menggunakan pengalamatan IP versi 4. Dan sudah diterapkan sekarang IP versi 6. Nanti dalam penerapannya IP versi 6 itu susah dipahami dengan akal pikiran kita karena menggunakan heksadesimal. Jadi Anda kalau ngasih IP versi 6 pakai heksadesimal ya berarti Anda orang canggih dari luar angkasa lah. Ya, tapi kalau misalnya ada IP versi 4 dengan desimal ya itu adalah akal pikiran manusia, angka 0 sampai 10 yang digunakan ya gitu. Angka 0 sampai 1 0 ya. Bisa 99, bisa 98 dan sebagainya, bisa 196 dan sebagainya. Maksimum 255 misalnya ya. Tapi kalau IP versi 6 Anda harus memahami heksadesimal ya. Dan ini biasanya nggak bisa diolah oleh akal pikiran manusia karena jari manusia 10, jadi hanya bisa mengolah data desimal secara visualisasi dan sebagainya. Jadi Anda kalau mau bisa ngitung IP versi 6 dengan menggunakan heksadesimal berarti jari Anda harus 16 ya. Bisa. Seperti itu. Ya. Nah, internet memungkinkan penggunanya untuk berbagai resources dengan dukungan aplikasi www, FTP dan lain sebagainya. Ya. Dan backbone nanti menggunakan serat optik. Internet itu dari Jakarta ke Singapura, dari Jakarta ke Tokyo itu menggunakan fiber optik bawah laut. Ya, serat optik bawah laut. Bagaimana kalau putus, Pak? Ya harus disambung. Nah, itu ada engineer-nya sendiri khusus ya, engineer yang bisa menyambungkan kerusakan serat optik di bawah laut, ya dia bisa nyambungin, ya itu bayarannya ribuan dolar sekali ngerjain. Makanya gaji mereka tuh walaupun engineer yang kasar seperti itu, tapi bayarannya bisa ribuan dolar karena dia harus pakai peralatan canggih untuk menyelam dan sebagainya. Ya, gitu. Ini jaringan internet secara sederhana saja, jadi pasti melalui ISP, ya, jadi pasti melalui ISP. Apakah itu buat PT Telkom atau apakah itu buat Estelkom dan sebagainya, atau misalnya CBN dan lain sebagainya. Ya. Nah, ini yang perlu dipahami oleh Anda justru. Prinsip dasar suatu jaringan komputer itu dibentuknya seperti apa. Lihat, setiap router itu akan ketemu router lagi melalui cloud network. Di bawah router dia biasanya ketemu switch atau core switch bisa. Atau hub biasa bisa. Dan di bawah switch dia baru ketemu node-node yang terakhir. Dan switch ini sebenarnya logikanya bisa Wi-Fi. Jadi kalau routernya misalnya dia punya koneksi Wi-Fi, dia bisa switch ini terkoneksi dengan Wi-Fi. Ya. Sehingga ini bisa hubungannya adalah peer to peer satu persatu nih. Nah, kabel ini dengan router ini menggunakan kabel tertentu. Bisa UTP, bisa fiber optik dan sebagainya, ya. Tetapi yang perlu dipahami adalah
Bagaimana PC client ini berhubungan dengan server melalui router dengan jarak yang jauh, ini pemahamannya adalah seperti ini. Dan ini yang harus dipahami secara mendalam oleh Anda. Jadi Anda nanti kalau misalnya mau membentuk suatu desain jaringan komputer, Anda harus ditugaskan mendesain arsitektur. Ini kalau nggak paham ini, prinsip dasar ini, yakin Anda tidak bisa. Makanya nanti pada tugas-tugas selanjutnya saya akan menyuruh Anda membuatkan suatu jaringan one backbone misalnya, ya. Terus yang diminta topologinya apa dan sebagainya itu tolong dipelajari. Dan ini adalah konsep dasarnya. Saya kasih tahu lagi, router ke arah jaringan data komunikasi ini network cloud, ya. Apakah dia melalui PT Telkom, apakah jaringan private dan lain sebagainya berupa awan, itu akan ketemu router lagi, ya. Kalau sekarang. Kalau dulu tuh ada modem nih di sini, lebih kompleks lagi karena jaringan yang ada di network cloud-nya itu adalah analog, makanya harus dia butuh modem. Ya. Tetapi sekarang kalau misalnya telekomunikasinya punya perangkat-perangkat atau jaringan telekomunikasi yang menggunakan protokol tertentu juga, misalnya bahkan sekarang suka dibutuhkan tuh modem digital juga kan, karena dia akan support di atas 2 mega misalnya. Nah itu dibutuhkan modem digital, ya. Sedangkan analog nggak bisa sampai situ, ya. Nah, ini contoh jaringan mainframe. Kalau zaman dulu, ya, ini typical bad use. Jadi istilahnya masing-masing ini dalam terminal nih yang di sini, ya, sistem operator, production control, user dan sebagainya. Dia punya di storage sendiri sebesar lemari. Terus ininya juga misalnya sebesar 3 lemari baju yang besar-besar, ya, mainframe-nya, CPU-nya, dan ada printernya. Ya, dan dia terkoneksi dengan daerah itu. Ini harusnya ada satu lagi namanya control unit atau communication controller. Nah, baru ke sistem operator. Jadi antara sistem operator, production control, user dan sebagainya, di tengahnya ini di angka 9 ini ada namanya communication controller, tapi nggak digambarkan di sini, ya. Terus ini misalnya yang sekarang mainframe juga sudah diterapkan dengan TCP/IP atau SNA juga masih diterapkan. Jadi dia bisa pakai 2 protokol. Jadi protokol SNA dipakainya untuk yang bad use tadi, misalnya untuk yang terminal-terminal dan terminal. Kalau TCP/IP sudah bisa menggunakan laptop, ya, dan sebagainya. Asal dia yang penting terminal laptopnya ini ada koneksi TCP/IP-nya berupa Ethernet, ya. Secara fisikalnya adalah Ethernet standarnya. Nah ini nanti terkoneksi dengan mainframe sekarang seperti ini. Biasanya sekarang sudah menggunakan ZOS nih, Z system, ya, Z system, ya. Dan ini request-nya ya metodenya seperti ini. Jadi yang bekerja mainframe, ya. Ini typical online bad use. Sekarang sudah dipakai menerapkan seperti ini mainframe IBM ini, ya, karena biar nggak ketinggalan zaman dia nanti. Kalau nggak dia ketinggalan tuh teknologinya kalau nggak menerapkan TCP/IP juga, ya. TCP/IP di banking sekarang sudah menerapkan itu open branch, jadi masing-masing cabang, daerah dan sebagainya kalau buka cabang di teller-teller itu dia sudah pakai TCP/IP. Tapi kalau Anda lihat masih ada terminal yang masih pakai DAM terminal. Nah, itu pakai namanya dia masih terminal DAM, ya. Terminal bodoh namanya. Dia kadang dia nggak punya prosesor, ya. Nah, ini saya berikan untuk memancing Anda jadi seorang solution arsitek. Jadi saya tahun 2000 saya sudah membangun jaringan yang besar di Divre 3, di Telkom Divre 3, kurang lebih seperti ini. Jadi kantor pusatnya di Lembong, ya. Kayak PT Telkom tuh yang Divre 3 Jawa Barat tuh. Nanti kalau misalnya Anda jalan di Jalan Merdeka terus belok kiri, itu ada Lembong tuh. Nah, kalau di situ sampai terjadi apa-apa, ini terputus semuanya nih di daerah-daerah. Nggak bisa koneksi dia. Termasuk jaringan itunya, bentuk jaringan telekomunikasinya. Karena saya membangun ini itu adalah mengikuti bentuk topologi jaringan telekomunikasi mereka secara star. Ini kan star, ya, dari satu cabang ke cabang-cabang yang lain. Ini star modelnya. Nah, waktu itu ini saya gambar waktu masih sampai ada 6 lokasi yang daerah yang sudah terhubung waktu itu. Ya, ini masih ada Rangkas Bitung, Sukabumi, Subang. Ini selesainya setelah ini, ya, setelah saya gambar ini. Di gambarnya saya cari sudah nggak ada ini. Harusnya sih ada di eksternal harddisk saya, tapi saya cari-cari kemarin ya buru-buru, ya, yang ada aja lah saya kopikan. Ini Cianjur sama koneksinya pasti melalui router nih, router ketemu dengan router lagi. Seperti yang tadi, prinsip dasar. Ini masih pakai modem. Nah, ini modemnya adalah modem I1 namanya. I1 itu E1, ya. E1 itu kecepatannya 2 megabit per second untuk satu channel. Nah, nanti kalau Anda mau mendalami telekomunikasi,
dengan di PT Telkom seperti itu. Karena kan Anda kalau belajar tentang telekomunikasi, Anda pasti mengenal namanya koneksi I1 atau T1 yang dipakai di Amerika itu T1, 1,5 mega per kanalnya, per satu sistem, bukan per kanal, per satu sistem. Ya. Nah, kalau Anda mau mendalami nanti bisa diskusi sama saya lah tentang ini. Ya. Nah, dari Lembong ini menggunakan router di sini. Di sini ada router yang besarnya nih contohnya yang saya tunjuk ya. Ini router agak besar. Dia terhubung ke daerah-daerah, ini juga router agak besar nih di sini. Ya, tapi di sininya ada modem waktu itu ya, modem I1 namanya. Makanya kalau karena di tengah-tengah di sini protokolnya lain. Makanya dia butuh I1, butuh gateway di sini ya modemnya seperti itu. Nah, tapi ujung-ujungnya tetap router, Nah, di sini bisa dia routing. Nah, ini yang membawanya itu adalah telekomunikasi nyampe ke Sukabumi misalnya. Ya. Dan ini contoh yang saya besarin yang Lembong saja. Ke Lembong saja itu ke daerahnya banyak nih. Ada awan di sini, ada yang sudah jadi waktu itu ya. Di sini banyak sekali. Ini jumlahnya kurang lebih puluhan sampai Gunung Halu, Kancatel Lembang dan lain sebagainya. Ya. Nah, waktu itu saya hanya nginstall. Sebenarnya ini yang terbaru yang saya install waktu itu adalah primary domain controller dari si Windows. Kalau sekarang ini ya masih dipakai ya PDC, tapi Active Directory waktu itu belum ada. Sekarang sudah ada. Dulu belum ada. Tapi mirip lah koneksinya seperti itu ya. Karena kita belajar core-nya adalah di jaringan komputer. Ada billing system dan lain sebagainya terhubung dengan core switch di sini. Nah, ini routernya yang tadi yang digambar dan ini routernya ya ke daerah-daerah. Ini ke daerah-daerah yang ini kayak Kancatel di daerah Jawa Barat. Lalu 2003 juga saya sempat membangun membangun jaringan di Bea Cukai. Ini Bea Cukai. Pakainya VSAT. Jadi ilmu saya banyak di pengalaman seperti ini. Saya jadi project manager langsung waktu itu di sini karena punya bekal di PT Telkom tadi ya, membangun jaringan di PT Telkom. Terus saya waktu krisis ekonomi juga ini saya waktu itu ini hanya sebagai ngerjain di project aja karena waktu itu kita semua di PHK tuh tahun 2001. Ini 2003 saya dapat project gede, lumayan lah ya, dapat nyambung hidup waktu itu zamannya krisis ekonomi. Kalian belum lahir mungkin. Nah, ini hubungan antar daerahnya menggunakan VSAT. Surabaya, Semarang, Medan, Cengkareng, Tanjung Priok. Nah, ini yang saya gambarkan yang sudah jalan-jalan waktu itu ya, ada 6. Ini semuanya jalan sih di akhir project selama 6 bulan. Nah, kalau tadi saya ngebangun ini nih, ini kurang lebih ngebangun sendiri ini, membeli perangkat sendiri, implementasi sendiri, itu timnya hanya 4 orang, itu selesai 2 tahun. Lama. Sebanyak itu hampir 100 lokasi lebih ya. Jadi setiap minggu pergi keluar kota waktu itu. Nggak ada berhentinya. Sampai beberapa anggota tim ya sering sakit dan sebagainya. Nah, ini kalau ini karena saya sudah menggunakan dia Bea Cukai sudah menggunakan pihak ketiga namanya Infocom. Jadi Infocom yang menyediakan proses instalasinya dan implementasi serta jaringannya, saya yang mengelola project manajemennya. Jadi karena saya sudah punya bekal, mereka harus report ke saya nih seperti ini kalau udah jadi dan sebagainya, terus saya tes, oke lah sudah jalan dan sebagainya. Ya, ini gambar yang saya buat sendiri waktu itu saya bikin bingung gambarnya gimana sih kalau preset. Akhirnya bisa. Star juga sistemnya tuh ya. Sebenarnya Star juga. Nah, ini yang di IKC ini adalah yang di Ahmad Yani, di Jalan Ahmad Yani yang di pinggir tol ke arah Tanjung Priuk. Nah, di situ tuh ya. Ini tahun 2003. Ya. Tujuannya dibuatnya untuk apa sih? Untuk aplikasi pemberitahuan impor barang dan ekspor barang. Nah, itu ada provider lain yang menggunakan fasilitas kita di sini. Nah, lokasinya banyak yang dihubungkan tuh, hampir ratusan ya. Kalau dihitung-hitung ratusan juga sama. Nah, protokolnya ini sudah pakai TCP/IP, jadi pakai modem digital TCP/IP juga, tapi melalui VSAT. Nah, siapa yang bisa paham apa bedanya kecepatan dari VSAT dan fiber optik kalau kita terapkan di suatu jaringan? Siapa yang bisa jawab? Lebih lambat yang mana? Dan kenapa? Gitu aja jawabannya. Siapa yang mau jawab? Tadi Nicola sudah jawab. Yang lain mana? Ini udah 40 menit. Bisa tolong disebutkan lagi pertanyaannya? Nah, apa bedanya kecepatan yang
kecepatan, misalnya kecepatannya 2 mega diterapkan ya, kecepatan 2 megabit per second, baik itu di jaringan TCP/IP, jaringan fiber optik dengan jaringan VSAT. Lebih lambat mana? Kenapa? Itu aja. Padahal dua-duanya 2 mega nih, 2 megabit per second. Siapa yang bisa jawab? Jaringan fiber optik menggunakan 2 megabit per second. Jaringan VSAT di sini ada yang menggunakan 2 megabit per second lah misalnya. Di sini 1 mega saya gambarkan nih. Saya tunjuk nih. Nah, tapi mana yang lebih lambat? VSAT atau fiber optik? Siapa yang bisa jawab? Lambatan VSAT. Lambatan VSAT. Lambatan? VSAT. Ya, kenapa, Cynthia? Kenapanya belum bisa jawab ya? Karena transmisi satelit yang tersebar hanya apa? Bukan tersebar, tetapi jaringan jauh ke luar angkasa. Dan yang digunakan adalah gelombang elektromagnetik. Ya, gitu. Kalau fiber itu menggunakan kecepatan cahaya. Nah, lebih cepat mana cahaya sama elektromagnetik? Cahaya lebih cepat daripada elektromagnetik. Itu jawabannya ya. Oke? Ya. Makanya kalau ada koneksi internet melalui jaringan VSAT, itu biasanya suka delay 1,5 detik paling cepat. 0,25 naik ke lokasi 36.000 km ke atas tuh ya, turun lagi dia. Terus dia naik lagi, dibalas lagi, turun lagi ke kita. Jadi dia hope-nya sampai 4 kali sebenarnya. Ya, seperti itu. Jadi bisa telat, ditotali end to end bisa telat 1 detik dia. Jadi kalau kita mengakses ke server yang dihubungkan internet atau melalui VSAT itu bisa telat 1 detik. Maksimum. Itulah makanya VSAT. Tapi kelebihannya VSAT, kita nggak perlu gelar kabel. Kita cukup pasang antena. Dimanapun, di hutan, dan lain sebagainya bisa. Nah, seperti itu ya. Oke, selanjutnya adalah contoh. Ini yang tahun 2012. Nah, ini proyek saya sebenarnya saya tidak membangun, tetapi ini adalah melakukan re-engineering. Dokumentasi, bahasa nggak kerennya. Dokumentasinya seperti apa? Itu mereka nggak punya jaringan, tapi nggak punya gambar blueprint-nya. Bayangkan sekelas Axis waktu itu tidak punya ini, karena mereka sibuk kerja, sibuk ngurusin pembangunan aja terus, sampai lupa dia membuat suatu diagram. Saya menyelesaikan ini waktu itu kurang lebih 2 bulan loh, 1 lembar ini. Bayangin ya, 2 bulan itu waktu yang lama ya. Kenapa? Karena mereka punya data nggak jelas, hanya punya di Excel berupa data router dan data IP dan koneksinya kemana. Data itu saya peroleh adalah sebenarnya 2 minggu terakhir sebelum proyek ini selesai. Jadi waktu 1 bulan sampai 1 bulan setengah itu kita ngerjain proyek ini tuh melongo. Teman-teman yang lain kan ngerjain bagian BSS-nya, bagian aplikasi dan lain sebagainya untuk dibuat arsitektur aplikasinya dan lain sebagainya. Saya sendiri ngerjain ini. Itu akhirnya menyelesaikan 2 bulan. Nah, ini contoh komputer Axis yang tahun 2012 yang sekarang sudah dibeli sama Excelcomindo. Jadi mereka hanya punya 4 kota besar ditambah Jakarta ya, Medan, Surabaya, Semarang, Bandung, kota besarnya ditambah Jakarta yang luasnya nih pusatnya. Dan di Jakarta dia terhubung dengan gedung DA yang ada di Kuningan dan sebagainya. Nah, mereka pasti koneksinya dia punya 2 core switch yang redundant. Nah, ini kelihatannya apa sih Pak ini topologinya? Ya ini yang hibrid namanya. Ya sudah hibrid nih, macam-macam. Ya di bawah ini lebih kompleks lagi. Ini jaringan telekomunikasi nih. Protokolnya banyak. Ya kita nggak sampai ke sana. Ya. Jadi nanti ini untuk memancing Anda kalau Anda mau jadi solution arsitek di network, bolehlah ya. Kalau ini kehidupan saya waktu 20 tahun terakhir kemarin seperti ini ya, modelnya seperti ini. Dan ini yang terakhir, proyek terakhir saya di Indosat,
ini juga waktu itu suruh gambar juga, mereka nggak punya dokumen juga, tapi saya hanya terkait OSS, BSS sebenarnya, tapi mereka ingin gambarin semuanya, akhirnya saya gambarin, tapi ini sebenarnya belum tuntas waktu itu. Gambarnya nggak saya dapetin karena eksternal hard disk-nya rusak waktu itu. Ada data-data ini rusak, ini yang saya dapat backup di Google saya, di Google Drive saya. Ya. Tapi kurang lebih seperti ini. Kurang lebih gedenya seperti ini. Jadi mereka punya empat jaringan komputer mereka, 4 jaringan besarnya itu ESS, OSS, OTT, dan BSS. Ini untuk IT aja ya, bukan untuk telekomunikasi. Telekomunikasinya dari bawah nanti di sini koneksi dengan mana ya? Ini network MPLS ini ya. Jaringan telekomunikasi mereka dan lain sebagainya. Ya. Oke, ada pertanyaan? Sudah habis kuliahnya? Harusnya sih sekarang dipakai diskusi, jadi Anda nanti dengerin lagi yang ada di video ya. Nah, untuk minggu ini kita nggak ada praktikum dulu, minggu pertama, minggu kedua aja ya. Tapi nanti Anda seperti biasa, Anda kan sudah paham dengan karakter saya memberikan memberikan praktikum ya. Jadi selalu setiap praktikum itu adalah tes. Supaya Anda pinter, itu aja sih tujuan saya. Saya bukan dosen biasa, tapi saya dosen DLB, dosen luar biasa, supaya Anda bisa paham, nanti bisa menerapkan ilmu notebooknya, saya akan mengiring Anda ke arah sana. Ya. Nah, gampang lah, pertama nanti saya kasih gampang. Ya. Sebenarnya network itu mudah lah ya, mudah. Network itu mudah lah. Asal Anda paham prinsip dasar yang tadi, itu aja. Prinsip dasar yang tadi Anda paham, bisa Anda terapkan, bisa Anda buat simulasinya dengan di paket tracer. Sebenarnya sih kalau punya perangkatnya, ITHB enak, kita bisa beneran. Jadi perangkatnya beneran. Tapi karena sekarang sudah musim COVID dan mungkin ITHB juga nggak punya perangkatnya, itu perangkat network yang benerannya, yang kita harusnya jadinya kita pakainya simulasi. Tapi untungnya ada Cisco yang membuatin tools-nya. Untung ya, jadi Anda bisa belajar. Kalau nggak ada, Anda pasti hanya bisa membayangkan. Dan paling-paling kita mencobanya dengan Linux. Makanya nanti di tengah-tengah juga ada bagaimana membangun router dengan Linux ya. Kan kalau nggak salah di OS sudah ya waktu itu ya. Coba masih ingat nggak? Pernah nggak kita buat router di Linux waktu itu? Ezekiel, pernah nggak? Halo, Andreas? Belum sepertinya, Pak. Karena belum kebenaran, nanti kita buat ya. Ada praktikumnya. Harusnya sih kemarin sempat ya, tapi karena memang waktunya mepet ya, banyak yang harus dipelajari dari awal, jadi mungkin nggak. Perasaan saya sih sudah ya, tapi saya nggak ingat. Oke, ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita sudahi. Pak. Ya. Saya tadi belum absen, Pak. Siapa tuh? Kenji, Pak. Kenji. Nah, coba tadi disebutin aja Kenji ya. Nanti saya absen belakangan. Kenji, siapa lagi? Pak Wisnu. Ya. Ini tadi saya yang nggak terdaftar, Pak Daniel, Pak. Ya, gimana Daniel? Jadi harus di PRS katanya, kata Bu. Di PRS itu gimana? Jadi nanti dimasukkannya di masa PRS gitu yang kuliah ini. Oh iya, nggak apa, nanti berarti Anda tinggal nanti saya update aja absennya ya. Pak, Ya, makasih gampang banyak, lah, Pak. matanya malah. Yang penting Anda jujur, segala macamnya. Jangan sampai nggak jujur, karena kalau nggak jujur nanti saya kasih sanksi biasanya. Oke, Pak. Makasih banyak, Pak. Siapa lagi yang belum absen? Albertus Kevin. Terus siapa lagi? PDF Classroom-nya nggak bisa di-download. Kenapa nih, Catherine? Apakah soalnya kalau seperti ini saya satu-satu loh ngasih sharing. Beberapa sudah bisa tadi karena saya kasih klik di awal ya. Kenji udah ya, Kenji Edrich. Ini harusnya dari yang bikin Classroom-nya, karena yang bikin Classroom bukan saya loh. Karena saya hanya naruh aja di sana. Paling saya ngasih admit satu. Itu sebenarnya membutuhkan waktu yang lama, yang nggak praktis sekali ya. Kalau yang dulu kan kita punya pribadi, langsung bisa diakses ya. Betul ya? Atau Bapak ubah sharingnya, Pak, langsung ke publik jadinya. Iya, makanya kayak yang dulu kan Anda nggak perlu nanya-nanya ya. Jadi ini ada problem nanti paling kalau udah saya klik di email itu kan pasti Anda masuk ke email saya nih satu-satu nih semua. Nanti kalau saya klik bisa nanti biasanya. Tapi ya itu jadi pekerjaan lah satu-satu ya, nggak praktis sama sekali sebenarnya.
bagusnya apa saya bikin 2 ya? Saya bikin 2 juga, nanti Anda bisa milih ya. Daripada itu ya, daripada bikin kerjaan yang membuang-buang waktu sebenarnya, Anda bisa klik yang satu lagi lah nanti coba ya, di Google Drive saya. Ya, ada pertanyaan yang lain? Budiman, Johan Wilson, William Johan. William Johan nih baru ngambil lagi ya? William, Iya, Pak. apa kabar? Baik. Mau lulus lagi nggak? Pasti mau dong. Nah, jangan nyontek ya. Enggak. Oke, bagus. Anda itu kemarin dapat potensi dapat A. Kenapa Anda nyontek? Jadi Anda gugur ya. Nah, ini pelajaran buat yang lain juga supaya paham. Kita tuh sebenarnya bukan hanya ingin mengejar nilai, tapi yang jelas Anda tuh paham aja sebenarnya dari saya. Dari pelajaran network ini paham. Karena sebenarnya pelajaran network ini kalau nggak ngikutin itu nggak akan bisa. Tapi kalau ngikutin, walaupun Anda nggak terlalu pinter, bisa. Ya. Jadi seperti itu modelnya. Felix, Stefan Wijaya, Anthony Wijaya, Cynthia Caroline, ada pertanyaan? Enggak, Pak. Saya nggak ada pertanyaan, Pak. Ini kalau nggak ada pertanyaan semua, nggak ada diskusi nih. Harusnya padahal sebenarnya ini dipakai diskusi. Berarti nanti kita kuliah hanya 5 menit nih di Zoom. Gimana? Bapak, Ya. maaf saya tuh mau nanya, kalau misalkan Classroom, itu tuh kan kalau di pengumuman tuh wajib menggunakan email ITHB. Kalau Iya. misalkan di HP tuh nggak bisa akses, apakah boleh pakai email kita sendiri atau harus tetap email ITHB gitu? Soalnya kalau di PC itu nggak ada notification gitu, Pak, kalau misalkan ada tugas gitu-gitu. Di email masa nggak ada notification? Harusnya ada lah. Jadi tuh kita tuh jadi harus buka email dulu buat dapat notifikasinya. Kalau di HP itu kan Iya. biasanya ada notifikasi HP sendiri gitu, Pak. Gini, di HP kamu add aja akun ITHB-nya ditambahin. Ya nggak bisa, Pak, di Nggak bisa, akun Pak, itu, Pak. ITHB-nya harus minta apa lagi gitu, Pak. Terus ada notifikasinya tuh nggak bisa dihilangin, jadi ngeganggu banget di layar HP-nya gitu, Pak. Iya sih, saya sebenarnya sudah kasih keterangan juga kemarin sama mereka. Cuman kalau saya bilang sih sebenarnya harusnya ikut peraturan mereka lah. Kita semua harus ikut ke mereka. Jadi ke universitas ya. Mau nggak mau nih, jadi Anda harus rajin buka email. Mau nggak mau ya. Jadi pada jamnya, pada sebelum jamnya nanti seperti itu. Kalau gitu misalnya biar praktis gimana ya supaya Anda nanti dapat notifikasi. Nah, ini Pak Wisnu udah ngirim gitu. Emang kalau ke email itu kan langsung ada notifikasi ke email pribadi, makanya ke email ITHB nggak ada. Ya itu kalau mungkin. Ke email ITHB. Ya sekarang ini mungkin Anda harus rajin-rajin buka email saja lah. Emang itu peraturannya, Michelle, bukan dari saya soalnya. Kalau dari saya Kalau kan nggak salah kalau pakai email pribadi tadi diblokir, Pak. Nggak boleh pakai email pribadi ternyata. Iya, karena takut ada penyusup, Andreas. Ada penyusup yang nggak dikenal. Ini contohnya saya pakai Redmi 4 nih. Ini kebetulan saya dosen. Karena saya buru-buru tadi ya. Saya koneksi yang satunya lagi tadi nggak bagus, jadi saya ganti. Nah, contohnya seperti ini. Ada masuk Redmi 4X siapa tuh? Nah, gitu modelnya. Takutnya di classroom-nya. Gitu. Kalau saya bilang sih Oke, udah Pak, makasih. ikutin aja dulu peraturan sekolah ya, karena Anda kan jadi Anda harus rajin-rajin buka email dan sebagainya. Memang tidak praktis tapi ya seperti itu. Makasih, Pak. Siapa ketua kelas? Ketua kelasnya siapa? Benedik, Pak. Ya, Benedik, tolong buatin email itulah WA supaya ini bisa komunikasi aja di sana ya. Mana Benedik? Benedik masuk nggak? Oh, nggak ada Benedik. Ini angkatan ini yang nggak mau punya ketua kelas kayaknya nih. Kenji kalau gitu, Pak. Kenji, Pak. Hah? Jangan, Pak, jangan, Pak. Kenji. Kayaknya pada lempar-lemparan nih kalau dia mau jadi pemimpin. Padahal jadi pemimpin. Pak, saya mau nanya. Ya, gimana? Google Drive-nya nggak bisa diakses. Iya, tadi sudah dibilang. Masih ada masalah di Google Drive-nya.
Oh, oke. Padahal saya sudah taruh di situ, harusnya bisa ya. Oh, Atau nanti saya Pak. lihat oprek-oprek dulu ya. Karena Iya, kan siap, baru Pak. pertama kuliah, takutnya dari saya situnya, makanya kayak apa namanya settingannya ya. Iya. Tapi rasanya sih enggak. Gitu. Kalau nggak salah sih ini kan terkait dengan Google Business di yang dipakai sama ITHB, takutnya fitur-fiturnya tuh nggak ke setting secara mendasar. Jadi SOP-nya harusnya sudah ada, ini nggak ada gitu modelnya. Harusnya SOP ini sudah diterapkan gitu otomatis, ternyata nggak diterapin gitu sama ITHB atau gimana. Ini karena kemarin juga buru-buru sepertinya ITHB meetingnya aja hanya seminggu 2 minggu sebelum kuliah dimulai, terus harus suruh buat video. Sementara kan seperti saya sibuk ya dengan pekerjaan-pekerjaan di luar ITHB, jadi mau nggak mau mungkin yang saya sih videonya nggak ya bisa jadi seminggu belum jadi karena ini baru sekarang kita buat video untuk kuliahnya ya. Tapi yang sudah bisa download video coba ngacung. Ini Benedik dari mana nih? Baru join nih, dianggap nggak absen nih. Benedik, dari mana Anda? Oke, Nicholas ada pertanyaan? Pak, ini tuh yang video di Google Drive ini ada tulisannya unit access. Iya, ada unit access. Terus saya request akses gitu ya? Iya, makanya itu satu-satu. Masa saya harus klik satu-satu? Nggak mungkin lah. Iya. Beberapa udah saya klik tadi tuh. Ini kok jadi begini? Saya bilang nanti saya sampein lah ke sekretaris DAK ya. Jadi sebenarnya gini, dia harusnya ditaruh di YouTube ya. Sekali lagi harusnya ditaruh di YouTube sama editor dari pihak DAK, namanya Pak Husnul dan Pak Taufik. Tapi mungkin karena dosennya banyak, pekerjaannya banyak, mereka harus naikin satu persatu, harus diedit dulu satu persatu, dikasih label dan sebagainya. Itu bukan pekerjaan mudah. Pekerjaannya gampang, tapi yang susahnya waktunya nggak sampai lah istilahnya. Makanya mereka belum bisa naikin. Ya. Gimana kalau videonya dikasih ke ketua kelas aja supaya ketua kelas yang upload ke Classroom? Siapa ketua kelasnya? Kenji, Pak. Kenji ya. Bener nih, Kenji nggak? Bener, Pak. Biasa Kenji, Pak. Nah, ya udah nanti. Jangan Pak. Pak Wisnu, sorry Pak. Tadi saya Pak kelupaan. Apa tuh? Kelupaan gimana? Kelupaan jadwalnya udah mulai sekarang. Benedik. Ini mau dibilang nggak boleh absen nih jam segini masuk udah selesai. Ya nggak apa-apa. Ya oke dah. Pokoknya gini intinya nanti boleh nggak nanti at least minimal ada satu alternatif lagi ke ketua kelas saya kasihin aja ya. Nanti dibagikan aja ya. Mantap Kenji. Ya. Tapi saya maunya bisa naikin ke YouTube juga lah. Ya, saya bukan YouTuber sih soalnya sibuk di kantor. Jarang. Nanti kalau tahu gitu mau saya naikin sendiri di YouTube terus Anda kasih URL aja beres ya. Benar? Gitu. Oke, ada pertanyaan nggak sebelum kita akhiri? Kalau nggak ada, selamat siang semuanya. Karena ini terbatas Zoom-nya, nanti kita nggak boleh pakai terlalu lama, ya. Seperti itu. Sudah peraturannya. Sampai ketemu lagi minggu depan ditambah dengan praktikum pertama, ya. Minggu ini masih nggak ada praktikum, minggu depan. Selamat siang, selamat ketemu minggu depan. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya.